Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, kita belajar substansi genetika. Yang akan kita pelajari di substansi genetika kali ini adalah kromosom, gen, DNA, dan juga RNA. Perlu kalian ketahui bahwa sejumlah kromosom yang ada di dalam tubuh organisme itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu autosom dan gonosom. Di mana autosom antara laki-laki dan perempuan itu sama karena tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan gonosom antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda karena gonosom atau disebut dengan kromosom seks itulah yang menentukan jenis kelamin. Di dalam sel tubuh organisme, kromosom tersusun secara berpasangan atau disebut dengan istilah diploid. Sedangkan di dalam sel kelamin, yaitu sel sperma ataupun sel telur, tidak berpasangan atau disebut juga haploid. Setengah dari sel tubuh. Contoh, manusia jumlah kromosomnya 46 buah. Berarti di dalam sel tubuhnya terdapat 23 pasang atau 46 buah kromosom. Sedangkan di dalam sel kelamin terdapat 23 buah kromosom. Perhatikan contoh soal, kemudian pahami. Setelah itu, kerjakan soal yang ada di slide ini. Perhatikan struktur DNA, di mana DNA berbentuk double helix atau tangga tali terpilin. Kalian pasti tahu apa itu tangga, dan tangga itu terdiri dari apa saja. Tangga itu terdiri dari ibu tangga, yang kalau kalian naik kamu pegang kanan dan kiri, sedangkan anak tangga yang kamu injak-injak pada saat kalian naik ataupun turun. Untuk DNA, ibu tangganya tersusun dari gugus fosfat dan gula pentosa, yaitu deoksiribosa. Sedangkan anak tangga tersusun atas pasangan basa nitrogen antara purin dan pirimidin ataupun pirimidin dengan purin. Coba kamu perhatikan struktur DNA yang ada di slide ini, di mana fosfat dilambangkan dalam bentuk lingkaran, di dalamnya ada tulisan P, sedangkan gula pentosanya yaitu deoksiribosa dilambangkan pakai segi 5. Kemudian gula deoksiribosanya mengikat basa nitrogen, di mana masing-masing basa nitrogen berpasangan antara purin ataupun pirimidin. Gabungan antara satu gugus fosfat, satu deoksiribosa, dan satu basa nitrogen disebut dengan istilahnya nukleotida. Perhatikan pada kotak yang berwarna oranye. Ini adalah satu nukleotida. Berarti struktur DNA yang ada pada slide ini ada berapa nukleotida? Coba kalian hitung.
satu fungsi gen yaitu mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme dengan cara mengendalikan sintesis protein. Sintesis protein berlangsung melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu sendiri yaitu mentransfer informasi genetik yang ada di dalam DNA ke dalam bentuk RNA. Sedangkan translasi yaitu menerjemahkan informasi genetik yang ada pada RNA ke dalam bentuk protein atau polipeptida. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitosul. Perhatikan soal berikut. Transkripsi maupun translasi berlangsung melalui 3 fase, yaitu inisiasi, permulaan diawali dengan codon start. Yang kedua adalah elongasi, pemanjangan. Dan yang terakhir adalah terminasi, tanda proses sudah selesai atau pemberhentian. Ditandai dengan adanya codon stop. Perhatikan soal berikut. Pada proses ini ada codon start, kemudian ada elongasi, dan codon stop. Pada saat terjadinya proses ini menghasilkan polipeptida atau protein. Berarti soal ini menunjukkan bahwa ini adalah proses translasi. Perhatikan proses yang terjadi pada slide di sini. Di sini ada fase-fase inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Dari proses ini, produknya atau hasilnya adalah RNA. Maka proses ini adalah transkripsi atau translasi. Karena produknya adalah RNA, berarti proses ini adalah transkripsi. Penyampaian informasi genetik menggunakan kode genetik. Kode genetik tidak dalam bentuk bahasa nyata. Kode genetik yang digunakan adalah kode triplet, yaitu kode yang menggunakan 3 huruf bahasa nitrogen untuk satu jenis asam amino. Karena bahasa nitrogen ada 4 jenis, maka kombinasi yang akan terbentuk adalah 4⁻³ sebanyak 64. Sementara asam amino yang sudah kita ketahui kurang lebih ada 20. Maka setiap satu asam amino bisa dikodekan lebih dari 1 kode. Bila yang diketahui adalah DNA rantai atau pitasense, sedangkan kalian disuruh mencari rantai antisense atau pita antisense, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah mencari pasangan basa nitrogen yang ada pada rantai sense. Contohnya, A pasangannya T, G pasangannya C atau S, C pasangannya G, T pasangannya A, dan seterusnya. Maka akan kalian temukan pita rantai antisense. Bila ada soal seperti ini, di mana DNA yang diketahui adalah rantai sense, sedangkan yang ditanyakan adalah urutan asam amino yang terbentuk, maka langkah yang kalian lakukan adalah mencari RNA-D atau RNA-M atau disebut juga kodon dengan cara
mencari pasangan basa nitrogen pada rantai sense. Contohnya, C pasangannya G, A pasangannya T. Tapi di sini adalah O. Karena apa? Karena di dalam RNAD tidak ada timin atau T, tetapi yang ada adalah urasil. C pasangannya G, C pasangannya G, dan seterusnya. Mengapa kalian harus mencari kodon atau RNAD? Karena kode genetik yang bisa diterjemahkan ke dalam asam amino adalah kode genetik pada RNAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.